kepada Bapak dosen Mufli Rambe selaku dosen psikologi keluarga. Langsung saja pembahasan kita hari ini mengenai intimasi seksual. Berawal dari daya tarik. Daya tarik sering dimaknai terlalu sempit, hanya terbatas pada daya tarik bersifat fisik. Padahal daya tarik sendiri itu merupakan salah satu bagian dari daya tarik dasar. Menurut Water dalam Desilien 2011, dia mengungkapkan bahwasannya kedekatan dengan orang lain yang ditandai dengan adanya saling berbagi pemikiran dan perasaan yang terdalam. Intim dapat diartikan suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan orang lain. Selanjutnya menurut Freud, dia mengatakan kedekatan secara emosional dan interpersonal dan kedekatan seksual yang merupakan mewujudkan atau manifestasi dari ketertarikan seksual diantaranya dua organisme. Pendapat yang berbeda ini dikemukakan juga oleh Wirawan. Dia mengatakan bahwasanya ketertarikan merupakan bukan sebatas ketertarikan secara seksual yang pada akhirnya merupakan hubungan intim. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketertarikan. Yang pertama itu ada ketertarikan itu sendiri, yaitu berawal dari sesuatu yang nampak berupa fisik atau bisa dari kita lihat dari lawan jenis. Yang kedua itu ada kedekatan. Kedekatan antar personal dalam menjalin sebuah hubungan akan membuat seseorang merasa tertarik dengan lawan jenis. Karena dalam menjalin sebuah hubungan itu tentunya seseorang akan mengetahui diri orang lain, terkadang membuat kita merasa cocok dengan apa yang ada dalam diri lawan jenis kita. Yang ketiga, hubungan yang menghasilkan keuntungan. Bagi kita tentunya akan membuat lebih betah berlama-lama menjalin hubungan itu. Tentunya hubungan ini timbul karena adanya ketertarikan satu sama lain. Yang keempat, ada kesamaan dan perlengkapan, yaitu sesuatu yang menjadi kodrat manusia dalam dunia ini. Manusia akan selalu membutuhkan perlengkapan dalam hidupnya, seperti halnya tentang pendamping hidup yang bisa dikatakan sebagai pelengkap dalam hidupnya. Secara garis besar juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan tersebut. Yang pertama ada karakteristik aktor, di mana itu terdapat dalamnya ada daya tarik fisik berupa bentuk tubuh yang seksi, wajah yang cantik ataupun tampan, dan menimbulkan kesan yang positif bagi orang yang menilainya. Yang kedua ada kompetensi. Kompetensi ini seperti kecerdasan, kemampuan, skill yang tinggi, prestasi, dan kualitas diri yang lainnya. Yang ketiga ada karakteristik yang menyenangkan. Apabila orang yang cantik atau tampan dinilai menyenangkan, maka orang yang menyenangkan juga memiliki daya tarik sendiri. Yang selanjutnya ada faktor penerima. Setiap individu memiliki kriteria tertentu, terutama yang bersifat subjektif dalam memberi penilaian pada orang lain. Yang ketiga ada variabel-variabel interpersonal. Dalam variabel interpersonal ini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada kesamaan. Penelitian terakhir mensinyalir bahwa banyak pasangan suami istri yang mempunyai kemiripan wajah. Yang kedua itu ada komplemen. Ada sebagian orang mencari pasangan berbeda dengan dirinya agar saling melengkapi. Yang ketiga sama-sama suka. Orang-orang akan menyukai atau tertarik pada orang lain dan apabila menimbulkan timbal balik yang baik lagi. Selanjutnya ada faktor situasi. Situasi yang dimaksud di sini adalah situasi sesaat atau temporer, bisa juga situasi yang berlangsung lama. Sebagai contoh, otak kita tidak mungkin memikirkan sekaligus dua hal secara bersamaan. Dua hal ini bisa dikerjakan secara hampir bersamaan dengan selisih waktu yang hampir relatif singkat. Selanjutnya ada juga mengenai teori-teori terjadinya ketertarikan. Yang pertama yaitu ada teori kognitif. Teori kognitif merupakan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Tingkah laku sosial dipandang sebagai suatu hasil atau akibat dari proses akal. Yang kedua ada teori penguatan. Teori penguatan ini berusaha menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kalinya. Dasar teori ini cukup sederhana, yaitu bahwa orang yang ditarik oleh hadiah dan ditolak oleh hukuman. Yang ketiga ada teori interaksionis. Teori ini dikembangkan di dalam situasi alamiah di mana suatu keputusan selalu dihubungkan dengan situasi sosial di mana seseorang menemukan dirinya. Yang keempat, teori ketertarikan antar pribadi. Ini terbagi dua. Yang pertama, social action theory. Ini merupakan gagasan bahwa perasaan orang tentang suatu hubungan tergantung pada persepsi mengenai hasil positif dan
hubungan jenis dan hubungan yang mereka jalani. Yang kedua ada equity theory, yaitu gagasan bahwa orang-orang akan bahagia dengan hubungan yang dijalaninya apabila terdapat pengalaman dan kontribusi antara dua belah pihak yang diperkirakan seimbang. Selanjutnya ada dinamika ketertarikan, yaitu ada tahap-tahap tertentu untuk menjadi tertarik dan menjalin hubungan interpersonal antara dua orang yang berbeda. Pada bagian awal dari sub-sub yang telah dibacakan tadi, terdapat proses ketertarikan, sedangkan bagian selanjutnya akan dibicarakan melalui ketertarikan pada skip lagi kok. Ya, ada beberapa konsep yang bisa menerangkan proses ketertarikan. Di antaranya itu ada hadiah dan pengukur. Segala stimuli yang menyenangkan akan menimbulkan perasaan senang sehingga subjek yang terkena mengharapkan terulangnya stimulasi tersebut. Yang kedua, pertukaran sosial. Kondisi ini bisa merupakan lanjutan dari tahap terdahulu. Ketika ada stimulasi yang menyenangkan tersebut akan muncul reaksi yang kemungkinan besar juga menyenangkan. Yang ketiga, ekuitas. Apabila tidak terjadi pertukaran, maka proses ketertarikan akan terhenti atau terhambat sampai tahap reward. Baiklah, terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak walaupun tidak mengerti. Terima kasih waktunya. Sekian, terima kasih.